Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya, dan yang saya ta'zimkan ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini agar selama kita duduk di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda semuanya, bagaimana dengan kabarnya hari ini? Sehat walafiat, semoga diberikan taufik terus. Alhamdulillah kita masih dalam kajian kitab At-Tahawiyah, masih dalam judul makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat sempurnanya. Jadi makna bertauhid dan makna dari sifat sempurnanya. Kalau tauhid sudah kita bahas apa artinya, dan sekarang sifat-sifat sempurnanya. Nah, kemudian akidah Tahawiyah yang dituliskan oleh Al-Imam At-Tahawi merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi menggunakan metode ahli hadis. Dan isinya juga sama dengan yang akidah sering kita pelajarin, yaitu sifat 20, hanya berbeda metode kepenulisan saja. Kesalahan teknis sedikit, jadi kita langsung ke kitabnya. Sedikit mengulang pelajaran yang kemarin. Pada pertemuan kemarin sempat saya singgung masalah sifatul qidam, yaitu sifat Allah yang tanpa permulaan. Kemudian pada pertemuan kemarin juga saya singgung bahwasannya sifat qidam ini merupakan tafsiran daripada al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi al-awwal di sini maksudnya adalah al-qidam, itu ditafsirkan oleh al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari beserta dengan pengikutnya, dan ini sudah diaminkan juga oleh para ulama lainnya. Tetapi kemudian ada yang mengkritisi daripada sifat qidam ini, salah satunya adalah para pengikut daripada Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian kemarin pada pertemuan kemarin saya bahas. Jadi kenapa saya bahas pada pertemuan kemarin? Karena dari kelompok yang tidak menyetujui dengan istilah sifat qadim ini mengkritisinya dengan luar biasa, sehingga yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat qadim itu tidak ada dasarnya. Makanya kemarin kita full membahas itu, dan ini hanya sebatas ranah ilmiah saja. Bahwasannya ternyata ya apa yang diistilahkan berupa sifat qadim itu mempunyai dasarnya. Memang secara istilah tidak ada di zaman sahabat dan zaman tabi'in istilah qadim, tetapi maknanya terkandung. Dan begitu juga dengan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya juga telah mengistilahkan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Salah satunya adalah pembagian tauhid, ilahiyah, rububiyah, asma dan sifat. Pembagian dan nama-nama itu tidak ada di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in. Nah, berarti kan itu juga termasuk perkara yang bid'ah sebenarnya. Jadi termasuk bid'ahnya Ibnu Taimiyah dan pengikutnya adalah pembagian daripada tauhid itu sendiri. Nah, artinya tidak masalah Ibnu Taimiyah dan pengikutnya membagi tauhid ke dalam 3. Itu kan istilah saja. Dan mereka juga pasti mengambil juga dari inti dari Al-Quran dan hadis. Hanya saja yang tidak sportif menurut saya adalah ketika mereka dari pendukungnya Ibnu Taimiyah beserta pengikutnya, dia boleh dengan bebas membuat istilah
tetapi dari pihak lain yang membuat istilah itu dinyatakan sebagai pernyataan yang tidak sesuai dengan salafus saleh. Dan ini menurut saya sangat disayangkan daripada Ibnu Taimiyah beserta kubu-kubunya yang tidak bersikap sportif dalam hal ilmiah. Dan ini hanyalah sebatas kita sebagai pembanding, bukan ingin memecah belah umat Islam. Bukan dalam rangka kita ingin menyatakan diri paling benar dan paling ahli sorga. Tidak. Tetapi ternyata apa yang telah kita pelajari lama dan mayoritas umat Islam menganutnya itu tidaklah seperti yang diklaim oleh kubu Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, yaitu tidak ada dasar. Ternyata ada dasarnya dan dalilnya pun kuat. Nah, itu yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin. Sebab juga kalau kita membuka kajian-kajian tauhid dan akidah di media sosial ya, di YouTube, di mana itu banyak sekali yang dengan lantang menyatakan, oh akidahnya Asy'ari adalah akidah sesat. Bahkan ada satu ustadz yang menulis kitab ya golongan-golongan sesat, kemudian salah satunya Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan menyatakan bahwasannya keduanya adalah aliran sesat. Nah, kalau kayak gitu berarti mayoritas umat Islam Indonesia secara simpelnya itu adalah umat yang sesat. Dan mayoritas umat Islam di dunia itu adalah umat Islam yang sesat. Nah, inilah yang menimbulkan nanti sikap paling benar sendiri, eksklusivisme antara sesama kaum muslimin, ya bahkan nanti akan berujung kepada perpecahan. Nah, makanya nggak aneh ada beberapa kajian yang mengatasnamakan sunnah, kemudian menyatakan jangan senyum ke orang yang ahli bid'ah, jangan ini, nanti terjadi malah perpecahan. Dan ini saya sudah banyak pengaduan-pengaduan. Sangat disayangkan sikap-sikap demikian. Kita seharusnya lebih dewasa lagi dalam menyikapi perbedaan furu'iyah. Nah, di dalam masalah akidah juga ada furu'iyah. Salah satu furu'iyahnya ya ini, mengistilahkan sesuatu, kemudian menjelaskannya, kemudian menambahkan permasalahan. Ini adalah masalah furu'iyah. Jangan sampai dijadikan sebagai tolak ukur dia muslim atau bukan. Dia patut kita bergaul atau bukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bergaul kepada siapapun, bahkan bukan hanya sebagai orang muslim, orang non muslim juga mendapatkan perlakuan yang baik. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita mempelajari sunnah Nabi Muhammad itu mempunyai wajah yang cerah, yang senyum, yang enak dipandang. Nanti jangan sampai kita mengatasnamakan kajian sunnah, tetapi begitu keluar dari kajian sunnah, malah yang ada rasa curiga, kemudian rasa mengintimidasi sesama muslim. Jadi sunnahnya siapa yang diikuti? Nah, ini yang saya kritisi, yang saya ingatkan kepada jamaah bahwasannya kita umat Islam adalah umat yang satu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, kita murojaah dulu, kita ngulang dulu pembahasan yang lalu. Ini maaf saya nggak share PowerPoint-nya karena tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ini adalah qadarullah. Tapi kita bahas langsung dari kitabnya ya. Kita murojaah sedikit. Naqulu fi tauhidillah. Kami berkata dalam mentauhidkan Allah. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah, kita berkata. Maksud berkata di sini adalah mu'taqidin, dengan seraya meyakini. Jadi bukan hanya meyakini. Ini masih murojaah dulu ya Bapak. Bitaufiqillah, dengan taufik Allah. Dan ini sudah kita bahas apa itu taufik Allah. Innallaha wahidun la syarikalah. Jadi Imam At-Tahawi di sini langsung memasuk kepada inti daripada tauhid itu, yaitu pengakuan tentang Allah itu esa dan tidak ada syarikatnya, tidak ada sekutunya. Nah, kemudian mungkin akan menanyakan di sini, kenapa Imam Tahawi tidak membahas tentang Allah itu ada dulu? Karena Imam Tahawi di sini kenapa Imam Tahawi nggak bahas Allah itu ada, kemudian Allah itu esa, tapi langsung masuk ke dalam pernyataan sesungguhnya Allah itu esa? Jawabannya adalah karena di sini Imam Tahawi menggunakan metode yang dipakai Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah tidak menyatakan dirinya ada. Maksudnya nggak mengeja Allah itu ada.
Allah cuma mengisyaratkan Allah pencipta, Allah maha hidup, yang berarti Allah itu ada. Kenapa tidak Allah langsung menyebutkan aku ada? Kan kalau di dalam Al-Quran surat Toha, sesungguhnya aku Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah maha hidup, Allah maha berkehendak. Tapi nggak ada redaksi aku ada. Ana maujud misalnya. Tidak ada. Kenapa demikian? Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Maidani. Karena Al-Quran itu dia bercerita tentang penciptaan langit dan bumi. Ketika Al-Quran bercerita tentang penciptaan langit dan bumi, berarti harus ada penciptanya. Dan penciptanya sudah dideklarasikan oleh Al-Quran adalah Allah. Berarti Allah itu ada. Jadi Al-Quran nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu menyebutkan. Orang yang cerdas sudah paham lah bahasanya gitu. Ketika saya menceritakan tentang pembuatan masjid ini, berarti orang tuh udah harus paham bahwasanya pembuat masjid ini ada. Dan Al-Quran mendeklarasikan, dan misalnya sudah dideklarasikan yang pembuat masjid ini misalnya Bapak Sofyan. Maka Bapak Sofyan itu sudah pasti ada secara akal. Jadi nggak perlu lagi saya jelasin Pak Sofyan itu ada. Sudah pasti ada. Nah, begitu juga dengan Al-Quran ketika bercerita tentang langit dan bumi. Nah, dan dideklarasikan penciptanya adalah Allah, maka Allah itu sudah pasti ada. Jadi nggak ada lagi dengan langsung teks, aku ada atau Allah ada. Nggak perlu lagi. Nah, makanya Imam Tahawi juga mengikuti cara ini. Imam Tahawi langsung masuk ke inti. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Ya, kalau Maha Esa udah pasti ada. Nggak perlu lagi disebutin Allah itu ada. Nah, tetapi kok di kitab-kitab yang lain dibahas dulu sifat Allah. Allah itu wujud. Wujud dulu, baru esanya itu di nomor sekian. Nah, disinilah letak perbedaan metode antara metode yang biasa kita pelajari, yaitu sifat 20, dengan metodenya Al-Imam At-Tahawi. Kalau metode sifat 20, itu dimulai dengan kata wujud. Kenapa wujud dulu dimulain? Karena seseorang itu tidak akan meyakini keesaan Allah tanpa dia meyakini Allah itu ada dulu. Jadi pintu masuknya dari Allah itu ada. Setelah dikuatkan dalilnya Allah itu ada, maka dia akan beranjak melompat kepada Allah itu Maha Esa dengan dalilnya pula. Jadi maksudnya begini, seakan-akan ini ya, seakan-akan wujud itu menjadi syarat buat kita mentauhidkan Allah, seakan-akan begitu. Berarti kita harus tahu dulu Allah itu ada dengan dalil-dalilnya. Sedangkan metode kedua, yaitu metodenya Imam Tahawi atau para ahli hadis, itu langsung masuk ke dalam tauhid sesungguhnya Allah itu Esa. Di dalam kalimat sesungguhnya Allah itu Maha Esa, terkandung makna Allah itu maujud atau ada. Maka ini menjadi ringkasan. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha Esa, ini ringkasan, kalimat yang ringkasan yang mengandung makna Allah itu ada. Makanya pada pertemuan kemarin-kemarin saya bahas apa dalil Allah itu ada. Nah, mungkin kita bertanya, apakah kita harus tahu dalilnya? Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Ada. Apakah cukup dengan kita percaya aja? Nah, itu sudah dibahas pada pertemuan kemarin ya. Iman seseorang itu ada dua. Ada iman yang taklid, ada iman yang nazori. Nazori, ya, jadi taklid ada yang nazori, atau iman dengan bit taklid atau bin nazor. Kalau bit taklid itu cukup percaya aja. Nah, cukup kita mengikuti perkataan orang lain tanpa tahu dasarnya. Kita ditanya, kamu yakin Allah itu ada, Allah Maha Esa, Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin? Yakin. Apa buktinya? Allah itu Maha Esa, Allah itu ada, Allah Maha Berkehendak, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Buktinya apa? Kalau ditanya begitu, kita jawabnya, saya tidak tahu. Yang penting saya yakin. Berarti iman kita jatuhnya kepada taklid. Ya, iman hanya mengikuti perkataan orang lain. Entah mengikuti keluarga kita, guru kita, atau siapapun itu. Dan iman yang taklid ini sifatnya tidak kuat dan bisa bisa lepas. Nah, kenapa bisa lepas? Karena dia nggak diikat dengan kencang. Kalau diibaratkan begitu, sehingga makanya banyak orang yang ketika pada kondisi tertentu imannya taklid, dia goyah, nauzubillah malah murtad, dan ini terjadi.
Terjadinya di mana? Ketika kita lihat aja case yang ada di sekitar kita, ada seorang misionaris menyebarkan agamanya, kemudian masyarakat yang didatanginya adalah masyarakat yang fakir, ya fakir, kemudian dikasih bahan logistik, dia akan goyang. Kenapa? Karena imannya dengan taklid aja, sehingga dia nggak punya pegangan dan dia menyangka bahwasannya juru penyelamatnya lah yang memberikan sembako. Beda lagi nanti kalau dia imannya dengan nazar. Nah, iman dengan nazar, iman yang dihasilkan daripada berfikir. Ya, iman yang dihasilkan dengan dalil. Jadi ketika saya ditanya, misalnya Allah itu ada. Nah, kemudian ditanya, dalilnya apa? Saya katakan, karena dalilnya adalah alam semesta ini bergerak, alam semesta ini berubah. Maka harus ada zat yang merubah. Kan logika dasarnya begitu. Ketika berubah, pasti ada faktor yang merubah. Nah, faktor yang merubahnya ini harus ada. Karena kalau nggak ada, nggak mampu dia merubah. Kemudian dia haruslah esa. Karena kalau banyak nanti akan terjadi kerusakan. Nah, kan itu namanya iman dengan nazar, dengan berpikir, dengan metode. Iman para sahabat itu dengan nazar, bukan dengan taklid. Buktinya apa? Buktinya adalah Sayyidina Umar, salah satunya. Ketika Sayyidina Umar mendengar surat Toha, Sayyidina Umar bergetar yang tadinya mau membunuh saudarinya, begitu dengar surat Toha langsung bergetar. Kemudian kata Sayyidina Umar, ini nggak mungkin ucapan daripada manusia. Tidak mungkin ucapan jin, berarti cuma ada kemungkinan yang ketiga, ucapan tersebut dari Allah. Dan orang-orang Arab secara umum meyakini Allah itu udah ada. Mereka udah meyakini. Jadi cuma ada 3 kemungkinan, itu ucapan dari manusia, dari jin, dari Allah. Dari manusia nggak mungkin, dari jin nggak mungkin, berarti dari Allah. Kenapa nggak mungkin? Karena orang Arab secara umum dan khususnya Sayyidina Umar tahu kalau sastra yang didatangkan daripada manusia ataupun jin tidak ada yang sehebat itu. Berarti di situ Sayyidina Umar sudah berpikir, wah ini nggak mungkin nih dari manusia, ini nggak mungkin dari jin. Berarti dari siapa lagi kalau bukan dari Allah? Maka di situ Sayyidina Umar beriman, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kisahnya Sayyidina Hamzah yang ketika malam-malam keliling gurun pasir, kemudian melihat megahnya alam semesta, kemudian dia bandingkan keyakinan orang jahiliyah dengan berfikirnya dia. Kemudian kata dia pas pagi-pagi, tidak mungkin Allah yang menciptakan langit dan bumi segini besar, itu terkungkung di dalam segi 4, itu maksudnya dalam Ka'bah. Jadi mustahil. Nah, itu kan dengan berfikir. Akhirnya Sayyidina Hamzah masuk Islam. Kalau yang kontemporer yang kita lihat adalah misalnya Dr. Zakir Naik. Dia bandingkan agama ini, dia pelajarin semua. Kemudian datanglah pengetahuan bahwasannya agama yang benar adalah agama Islam. Dia meyakini inilah yang benar. Nah itu kan imannya dengan nazar, dengan berpikir, dengan belajar, dengan berilmu. Itulah juga yang menjadi rahasia kenapa ayat pertama yang turun dari Al-Quran adalah Iqra, bacalah, pelajarilah. Karena pada dasarnya iman yang benar, ya, kemudian beragama yang benar, itu dasarnya adalah Iqra, dengan belajar. Jadi beragama yang benar, ya, berkehidupan yang benar itu dengan belajar dan ilmu, bukan dengan hanya sekedar semangat. Makanya menjadi nasihat juga buat kaum muslimin, kalau mau memperbaiki agamanya, ya jalannya lewat ilmu, tidak ada yang lain. Nah, jadi di sini kita balikan lagi, ayahanda semua, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita itu ada 2, ada yang bitaklid, ada yang bin nazar. Kalau yang bin nazar, ini adalah iman yang kuat. Nah, iman yang tidak goyah. Makanya para sahabat nggak goyah imannya karena dia nazarnya sudah kuat, tidak akan pernah goyah. Mereka sudah meyakini Muhammad sebagai nabi. Ketika tuduhan datang, Muhammad ini pembohong, Muhammad ini nauzubillah ya. Saya ngucapinnya juga agak ini risih. Muhammad penyair, Muhammad tukang ramal.
Nah, mereka sudah melihat langsung Nabi Muhammad SAW, dan mereka melihat, andai kata benar Muhammad penyihir atau misalnya pembohong, dari kecil sampai besar tidak pernah berbohong, maka kemungkinannya sangat kecil. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga melihat ketika Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang paling pertama percaya. Kenapa? Karena dia berdialektika, berpikir, kata Abu Bakar Siddiq, bagaimana bisa orang yang tidak pernah berbohong atas nama manusia, kemudian dia berbohong atas nama Allah. Jadi sama manusia aja nggak berani bohong, apalagi sama Allah. Mengatasnamakan manusia untuk berbohong aja dia nggak pernah, apalagi berbohong mengatasnamakan Allah. Itu yang difikirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan kemudian, jikalau dia, yaitu Nabi Muhammad, berkata lebih hebat daripada yang dikatakan tentang Isra Mi'raj, aku tetap percaya. Nah, jadi percayanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan tanpa dasar, dengan dasar. Ya, dengan manusia aja Nabi Muhammad nggak berani bohong, apalagi atas nama Allah. Kan logikanya begitu. Ya, atas nama manusia aja bisa diazab, apalagi atas nama Allah. Dan atas nama manusia nggak berani, apalagi atas nama Allah. Logikanya begitu. Maka Sayyidina Abu Bakar silakan katakan aja, wahai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku akan percaya. Nah, itu dialektika yang sebenarnya kita nggak sadar. Jadi imannya para sahabat itu dengan nazar, dengan berpikir. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu isinya ratusan ayatnya, bahkan Imam As-Sunusi menyatakan lebih dari 160 sekitar, yang mengajak kita buat berpikir. Menggunakan apa? Menggunakan akal sehat. Makanya sangat-sangat aneh kalau ada orang yang mengkaji Quran, belajar Quran, terus bilang jangan pakai akal. Padahal Al-Quran mengajak kita buat berpikir dengan menggunakan akal sehat, dengan menggunakan dialektika yang benar. Ya, contoh kecilnya, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka niscaya akan rusaklah langit dan bumi. Ini kalau kita lihat ayatnya, Bapak-bapak, kita renungkan, ini ayatnya menggunakan form atau bentuk daripada silogisme. Silogismenya silogisme hipotekik kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau di bahasa Arab kan namanya qiyas istisnai. Jadi silogisme nih ada nih. Kalau silogisme kan ada dua, salah satunya yang hipotekik, pakai kata jika. Jika manusia itu, jika hewan itu bergerak, maka manusia bergerak. Hewan bergerak, maka manusia bergerak. Itu silogisme. Al-Quran pakai bahasa ini. Ngajak orang berpikir, jika ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi hancur. Dah, Al-Quran bahasanya berhenti sampai situ. Ya, cuma sampai laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada Tuhan selain Allah, maka niscaya langit dan bumi hancur. Itu ada kalimat sambungan yang Al-Quran nggak bicarakan. Kenapa? Karena untuk meringkas. Orang yang cerdas pasti paham. Jadi bahasa lanjutannya, seandainya ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi rusak. Lihatlah kamu, wahai pembaca Al-Quran, langit dan bumi ini rusak apa enggak? Enggak rusak, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini kan dialektika. Al-Quran ngajak pembacanya buat berpikir. Kemudian ayatnya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Kenapa mereka tidak melakukan traveling di muka bumi, kemudian mereka melihat, meneliti, menelaah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak melihat, memerhatikan, menganalisis bagaimana unta itu diciptakan. Nah, jadi semuanya ngajak kita menganalisa. Kenapa? Karena dengan menganalisa, dengan berpikir, ya, dengan belajar, itu keimanan akan menambahkan keimanan kita. Makanya inilah ada dasar pembagian, ada iman dengan taklid, yaitu dengan cara tidak berpikir. Ya asal ikut aja. Ada yang dengan berpikir, tahu dalilnya. Allah Maha Ada, dalilnya apa? Allah itu ada. Allah Maha Esa, dalilnya apa? Nah, agar keyakinan kita itu kuat. Jadi saya punya dasar nih dalam meyakini sesuatu. Tidak kucuk-kucuk kita mengikuti orang lain. Disinilah pentingnya kita belajar
Tauhid. Kemudian sedikit saya intermezzo, Bapak-bapak, ada sedikit kelimpungan memang kalau kita belajarnya langsung ke Tohawiyah. Kenapa? Karena Imam Tohawi ini dari segi susunan bukunya kurang sistematis. Lebih bagusnya kita memang masuknya itu ke dalam kitab yang membahas sifat 20 dulu. Karena itu di sistematikanya sudah sangat bagus. Wujud dulu. Setelah kita mengetahui wujud, kemudian kita tahu melangkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Wujudnya Allah itu wujud yang kidam. Wujud yang nggak ada permulaan. Kalau wujudnya kita, itu ada wujud permulaan dulu. Bertemunya sperma dengan ovum, pembuahan, jadi. Nah, itu awal wujud kita. Wujudnya Allah, kodim. Nggak ada permulaan. Habis kita mengetahui kidam atau kodim, kita lanjut. Wujudnya Allah itu tidak ada akhirnya. Jadi nggak ada awal dan nggak ada akhir. Kalau kita ada akhirnya, masuk kubur, jadi tulang belulang, habis. Dah, itu akhir. Kalau Allah nggak ada. Habis kita mengetahui Allah itu wujud, kemudian wujudnya nggak berawal, wujudnya nggak berakhir. Kita harus tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud tapi nggak butuh yang lain. Kalau kita butuh, saya ada. Kalau saya ada, saya butuh tempat biar saya itu eksis. Manusia itu gitu. Setiap eksis manusia pasti dia butuh yang lain. Nah, Allah tidak butuh yang lain. Jadi sistematikanya udah bagus. Kalau dalam sistematika akidahnya Imam Tohawi, dia kurang tersistematis. Tapi bukan berarti tidak bagus. Bagus bagi yang dia sudah mempelajari akidah atau sifat 20. Jadi ketika masuk ke dalam akidahnya Imam Tohawi, dia sudah langsung paham, oh ini larinya ke sini, ini larinya ke sini, ini larinya ke sini, ini begini. Nah, itu makanya lebih afdolnya memang dipelajari setelah sifat 20. Dan orang yang sudah mempelajarinya, mempelajari dari sifat 20, ketika masuk akidah Imam Tohawi, itu nggak ada yang beda, semuanya sama. Nah, ini saya singgung, kenapa Imam Tohawi itu nggak beda, semuanya sama, dengan penulis kitab yang menggunakan metode sifat 20, karena lagi-lagi sebagian kaum menggunakan akidah Tohawiyah sebagai senjata untuk menyerang orang yang mempelajari sifat 20. Nah, makanya saya katakan mana bedanya, tidak ada yang beda di sini. Jadi menyatakan akidah sifat 20 ini akidah bid'ah, ahli dolalah, kemudian dia menggunakan akidah Tohawiyah. Padahal sejatinya sama. Yang ditulis akidah Tohawiyah itu mengandung daripada sifat 20. Makanya pada pembahasan kemarin saya singgung sifat qidam, sifat baqo. Nah, jadi nggak ada beda. Kecuali orang yang mau mencari perbedaan dan sengaja menimbulkan perpecahan. Nah, jadi Bapak-bapak sejatinya memang akidah Tohawiyah ini dipelajari nomor 2 setelah akidah 20. Nah, ini kita masih pada titik sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Jadi Bapak-bapak, dalam kitab Imam Tohawi ini dalil daripada sifat-sifat Allah tidak disebutkan oleh Imam Tohawi. Jadi ketika ada kalimat innallaha wahidun la syarikalah, sesungguhnya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Di sini Imam Tohawi belum menyebutkan dalilnya apa. Apa yang menjadi dasar keyakinan kita Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dasarnya apa? Nah, ini tidak disebutkan oleh Imam Tohawi. Kenapa? Karena beliau hanya ingin meringkas. Nah, nanti tugasnya para ulama, para guru, para ustadz yang menjelaskan apa dalilnya, apa dasar kita meyakini Allah itu Esa, apa dasarnya kalau Allah itu tidak ada sekutu baginya. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dari kalimat ini mengandung arti bahwasannya Allah itu berbeda dengan makhluknya, atau dengan bahasa yang lumrah mukhalafah lil hawadisi. Nah, jadi ini dari kalimat ini nih Bapak-bapak, ada namanya mukhalafah lil hawadisi, berbeda dari makhluknya. Berbeda dalam apa? Dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Kalau zat kita itu ada yang mengawalinya,
ada yang menciptakan, Allah tidak ada. Kemudian perbuatan kita itu ada motifnya. Saya makan karena pengen kenyang, karena lapar. Jadi saya ini nggak makan kalau nggak lapar, nggak mau kenyang. Jadi ada yang mendorong perbuatan saya. Kalau perbuatannya Allah mutlak, tidak ada yang mendorong, yang memaksanya untuk berbuat. Kemudian dalam hal sifatnya, sifat kita itu terbatas. Misalnya kita itu mempunyai sifat kuasa, tapi kan kuasa manusia terbatas dan sifatnya relatif. Sedangkan Allah sifat kuasanya itu mutlak dan tidak terbatas. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya dari segi zat, sifat, dan perbuatan. Jadi benar-benar berbeda dengan kita mutlakon, secara mutlak. Kemudian wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya lemah. Karena Allah itu Maha Esa. Karena Allah itu tidak ada sekutu baginya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya, maka konsekuensi dari keyakinan itu kita harus meyakini bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya lemah atau diatur-atur. Makanya kata ayat Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, tapi manusialah yang ditanya. Nah, sampai di sini adalah kalau kita perhatikan Bapak-bapak, kalimatnya ini satu sama lain itu saling berkaitan, saling bercabang. Jadi kita harus meyakini sampai di sini Allah itu ada, Maha Esa, tidak serupa dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat, tidak ada yang bisa membuatnya lemah. Ini kalau kita sudah punya keyakinan ini, maka kita akan timbul di dalam diri kita karakter yang pemberani, karakter yang tidak bergantung kepada siapapun. Makanya orang yang tauhidnya kuat, itu dia akan lebih eksis dalam kehidupan, nggak mudah jatuh, nggak mudah dijatuhkan. Karena yang dia yakini cuma Allah lah yang maha mutlak. Gitu. Makanya dia menjadi insan yang sangat kuat. Dan tauhid ini merupakan pelajaran pertama yang seharusnya dipelajari oleh anak-anak kita ketika baru balik. Kemudian yang kita lanjut Bapak-bapak, wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah penegasan kedua daripada kalimat innallaha wahidun la syarikalah. Kemudian qadimun bila tidak. Allah itu maha qadim tanpa permulaan. Nah, sini sudah kita jelaskan juga, paparkan dalilnya. Apa dalilnya Allah itu maha qadim? Allah itu tidak bermula, dalilnya apa? Kan boleh jadi dong nanti ada orang ateis yang memberikan syubhat kepada kita, oh awal permulaan zat Allah adalah karena begini, begini, begini. Nah kan yang meyakini gitu kan kafir, kufur. Maka biar kita yakininya dengan kuat, itu gimana? Harus dengan dalil. Dan ini sudah dipaparkan pada pertemuan-pertemuan lalu. Kemudian daimun bilantiha. Allah itu maha daim. Daim itu selalu tanpa ada akhiran. Jadi tidak ada awalan, tidak ada akhiran, tidak ada permulaan, tidak ada penutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu eksis. Ini wajib diyakini sama kita. Kemudian la yafna wa la yabid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sirna ataupun hilang. Karena boleh jadi Bapak-bapak, ketika kita memahaminya Allah itu maha qadim, tidak ada permulaan, Allah maha akhir, tidak ada endingnya, itu boleh jadi nanti orang yang waham, orang yang berpikirnya salah, seakan-akan boleh aja Allah itu gaib sebentar, maksudnya sirna dulu, hilang dulu. Nah, ini ditegaskan oleh Imam Tahawi, la yafna, tidak akan pernah fana dan tidak akan pernah hilang. Wala yakunu illa ma yurid, dan tidak ada yang terjadi di dunia kecuali atas apa yang ia kehendaki. Di sini ada namanya sifat iradah. Nah, sedikit saya singgung dalilnya kalau untuk sifat iradah. Apa dalilnya itu? Dalilnya adalah yang sering kita baca di dalam surat Yasin, salah satunya ya. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun.
Nah, ini surat yang lain. Kalau suratnya innama qauluhu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang intinya kalau Allah ingin menginginkan sesuatu cukup mengucapkan kun fayakun. Idza aradnahu, ya, di dalam ayat lain, kalau kami menghendakinya. Jadi nggak ada kun fayakun kalau Allah nggak berkehendak. Ini menjadi dalil Allah itu punya sifat iradah atau kehendak. Dalil aklinya, ya, dalil akalnya, dalil logisnya Allah itu punya kehendak adalah keberadaan alam semesta. Tidak mungkin sesuatu alam semesta ini ada kalau Allah nggak berkehendak. Mustahil. Maka dengan adanya kita, adanya alam semesta, itu menunjukkan Allah punya kehendak. Nah, kemudian kehendaknya mutlak, makanya oleh Imam At-Tahawi disebutkan wala yakunu illa ma yurid. Sampai titik ini Bapak-bapak, saya akan membuka sesi dulu sebelum berjalan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena materi selanjutnya, kalimat selanjutnya itu akan berbeda tema. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Jadi nanti kita sistemnya mungkin per tema, sebelum beranjak lagi ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tadi tambahan materi. Jadi yang saya tangkap adalah bahwasannya mualaf tersebut dia berproses, berpikir, kemudian dia melihat bahwasannya tidak mungkin Allah itu atau Tuhan itu ada banyak atau lebih daripada satu. Tidak mungkin. Nah, ini mungkin tadi belum disampaikan sama bapaknya. Bapak mungkin belum bertanya, kenapa mustahil kalau Allah atau Tuhan itu lebih daripada satu? Pasti dia punya alasan. Dan dia berpikir pasti. Dan dengan begitu dia menyatakan mustahil. Kan nggak mungkin pengetahuan itu kucuk-kucuk datang. Dan kayaknya nggak mungkin dari taklid. Nah, karena dia sebelumnya dari agama sebelumnya. Kemudian yang kedua yang membuat dia masuk Islam, Al-Quran ini nggak berubah, nggak mungkin berubah. Jadi dia jajarin semua kitab suci, yang ini mungkin berubah, yang ini mungkin berubah, yang ini berubah. Tetapi Al-Quran nggak mungkin berubah karena ada di dalam hafalan dari masa ke masa. Nah, dia bukan ada di dalam laptop, bukan ada di dalam dokumen komputer yang kena virus hilang, tapi dia ada di dalam sisi otak, ada di dalam dada. Maka nggak mungkin hilang dan penghafalnya ada banyak jumlahnya. Nah, dari situ dia menyatakan Al-Quran ini nggak mungkin berubah. Kalau nggak mungkin berubah, itu sebenarnya ada dialektika dari dia. Kalau nggak mungkin berubah, berarti ada yang menjaga. Yang menjaganya siapa? Yaitu Tuhan yang Esa itu. Nah, itu dialektika dia. Jadi dia awalnya mencari Tuhan itu nggak mungkin ada banyak. Kemudian dia lihat Al-Quran itu nggak mungkin berubah. Dan kalau nggak berubah, pasti ada yang menjaga. Yang menjaga siapa? Ya Tuhan yang dia bilang tadi nggak mungkin ada banyak. Yang kita orang Islam menyebutnya Allah. Kemudian dia menyatakan bahwasannya semua tata cara ibadah umat Islam, mau apapun mazhabnya, mau apapun partainya, itu sama aja sholat 5 waktu. Dan ini menandakan bahwasannya Islam ini bersumber dari yang satu. Ketika seragam satu berarti sumbernya juga satu, bukan sumbernya banyak. Siapa sumbernya? Ya Tuhan yang Esa itu. Nah, itu dialektika dia. Dengan dia nazar seperti itu, dia masuk Islam. Makanya tadi Bapak-bapak saya nyatakan di awal, iman itu ada yang diraih dengan cara taklid, ada yang dicari dengan nazar. Sebenarnya ada satu lagi, ada 3 yang udah kita bahas, yaitu dengan cara ilham. Mungkin aja Allah ilhamkan kepada orang, itu nggak mustahil. Orang itu Allah ilhamkan tiba-tiba dia yakin sama Allah, nggak mustahil. Allah mampu. Dan apa yang ada di dalam iman selain manusia, hewan, ya, kemudian malaikat, itu dari mana ilhamnya? Dari mana imannya? Dengan Allah ilhamkan. Tetapi manusia dikaruniai akal. Dengan akal itu manusia kelak diazab, masuk neraka atau surga. Dia bisa berpikir. Makanya Allah kasih choice di dalam surat Al-Kahfi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau, monggo beriman. Siapa yang mau juga silakan nggak beriman. Tapi ingat punya konsekuensi. Ini kan akal. Kita boleh begini pilihan. Manusia itu dikasih itu. Makanya imannya manusia nanti ada yang taklid, ada yang dengan nazar. Tapi ada nggak yang dengan ilham? Ada juga. Mungkin aja ada orang yang Allah ilhamkan tiba-tiba dia merasa yakin Islam itu agama yang benar tanpa dia nazar. Dan terjadi juga
Misalnya apa? Ketika dia melihat orang-orang sholat, kemudian timbul rasa simpati terhadap Islam. Kemudian tiba-tiba dia yakin Islam itu benar, Allah itu ada. Nah, ini imannya dengan ilham. Mungkin juga. Tetapi yang paling kuat dari ketiga itu, yaitu dengan taklid, dengan nazar, dan dengan ilham, yang paling kuat dan bisa berargumentasi adalah yang dengan nazar. Kayak tadi, kayak mu'alaf ini kalau ditanya, diajak diskusi, pasti dia bisa. Ketika ada syubhat yang nyerang kepada dia, Allah itu, alam semesta ini nggak butuh Tuhan. Misalnya, ada orang ateis, dia bisa mendefense-nya, sehingga imannya lebih kuat. Coba kalau imannya dengan cuma taklid, digoyang sedikit dengan kefakiran, ditambahin logistis, habis. Kemudian kalau imannya dengan ilham, saya merasa simpati dengan Islam, digoda dengan syubhat, ternyata ada yang lebih bagus dari Islam nih, ajarannya begini, 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 sehingga simpatinya ya akan menghilang. Atau misalnya masuk Islam karena seseorang, simpatinya hilang dengan perbuatan orangnya. Nah, berbeda dengan iman dengan nazar, dia kuat sifatnya, nggak bisa dibantah, mau dibantah apapun nggak bisa. Kayak misalnya kan, kalau orang meyakini Allah itu ada dengan dalilnya dalil akli, kan sudah disinggung pada pertemuan dari pertemuan pertama sampai ke-7, kalau dalil di dalam akidah itu ada dua, dalil akli dengan akal sehat, sama dalil nakli, dalil dengan syariat, Al-Quran, hadis, ijma, itu dalil syar'i. Nah, kalau dalil akli nih, ketika kita menentukan, meyakini Allah itu ada dengan menggunakan dalil akli, akal sehat, ya dari mana Allah itu ada? Ya simpelnya, alam semesta ini bergerak dan berubah, maka dia butuh faktor yang merubah. Kan gitu aja kalau mau simpel mah. Nggak mungkin bergerak sendiri, nggak mungkin gaya yang timbul itu timbul sendiri, berarti ada faktor yang mengadakan. Nah ini kan artinya hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat, pasti ada sebab. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab dari segala sebab. Nah, ini kan sudah kita pelajari panjang. Datanglah orang ateis yang menyatakan kita nggak ada Tuhan. Atau misalnya orang yang menyatakan Allah itu atau Tuhan itu ada banyak. Dengan dalil-dalil akli tadi, dia bisa membentengi keyakinannya. Dia menyatakan mustahil dong kalau saya menyatakan Allah itu Tuhan itu tidak ada, sama aja saya menyatakan ada akibat tanpa sebab, dan ini nggak masuk akal. Semua orang pasti mengingkarinya. Nah, tuh kan jadi dia lebih kuat. Mau diserang dari mana aja lebih kuat. Makanya kata Al-Imam Al-Laqani iman dengan taklid itu la yakhlu min tardid. Tidak terlepas dari keraguan, goncangan. Itu iman dengan taklid. Nah, makanya tadi saya sebutkan iman itu ada 3. Nah, yang mu'alaf ini itu imannya dengan nazar. Kita umat Islam sudah seharusnya belajar akidah, tahu dalil-dalilnya, memperdalam apa yang harus kita yakini terhadap Allah. Jadi kita yakin Allah itu esa. Kemudian sifatnya apa? Kemudian dalilnya apa? Kita bentengi. Jadi lebih kuat lagi kita keimanannya. Itu yang bisa saya tambahkan Bapak-bapak terkait dari kisah mu'alaf tadi. Memang itulah yang ada. Dan iman sahabat itu dengan nazar, bukan dengan taklid ataupun ilham. Seluruh sahabat. Makanya sahabat itu imannya kuat. Dan sahabat melihat langsung mukjizat. Mukjizat itu adalah sebagai pembukti kalau yang mengklaim dirinya nabi adalah benar nabi. Jadi takaran dia benar itu nabi atau enggak adalah dari mukjizat. Sekarang kita gimana dong, ngelihat mukjizat enggak? Kita memang enggak ngelihat langsung mukjizat, tetapi kita mendapatkan berita yang valid, yang sudah pasti benar tentang adanya mukjizat. Berita itu valid dari mana? Saya meriwayatkan berita ini, dari ini, semuanya sudah diverifikasi dan benar terjadi. Nabi Muhammad membelah bulan. Kemudian Al-Quran yang paling kita kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain mukjizat-mukjizatnya berhenti di zamannya. Kita mendengar Nabi Musa membelah lautan. Kita dengar itu dan beritanya valid, terverifikasi. Kenapa? Karena diriwayatkan dari generasi ke generasi dan semuanya meriwayatkan beritanya satu. Beritanya itu memang seperti itu. Berarti ini nggak ada unsur kebohongan dari generasi ke generasi. Kemudian ya beritanya nggak berubah, itu berarti ini menjadi
sumber tervalidasinya kabar bahwasannya Nabi Musa benar membelah lautan. Nah, contoh kecil misalnya gini, bapak-bapak, saya tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak sudah pernah belum ke Alexandria? Sudah pernah bapak-bapak? Belum kan? Bapak-bapak tahu nggak Alexandria itu ada? Ada di mana itu? Mesir kan? Emang bapak-bapak pernah ngeliat langsung? Enggak. Tahu dari mana? Karena semua orang di dunia ini ngabarin kalau Alexandria itu ada. Dari generasi ke generasi ke generasi nggak berubah. Alexandria itu ada di Mesir. Berarti kita bersandar kepada satu berita yang berita itu sudah pasti valid dan terverifikasi. Nggak mungkin salah. Begitu juga dengan kisahnya Nabi Musa membelah lautan. Emangnya kita pernah lihat langsung? Enggak. Tapi kita bersandar terhadap berita ini sudah terverifikasi benar, valid, dan itu benar-benar terjadi. Nah, itu mukjizatnya para nabi dulu. Nabi dulu mukjizatnya udah berhenti, tapi kita bisa tahu dan bisa yakin karena berita ini terverifikasi benar. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu ada yang di zamannya aja, ada yang sifatnya abadi. Kalau yang sifatnya di zamannya aja, membelah rembulan, kemudian pohon berjalan bersujud kepada Nabi Muhammad. Bersujud di sini bukan nyembah, maksudnya menghormati. Kemudian apalagi awan yang menaungi, itu dikatakan irhas. Tapi masuk juga sesuatu yang di luar kebiasaan, masuk kategori mukjizat, bisa dikatakan begitu. Kemudian apalagi namanya daging yang mengucapkan dirinya, kalau dirinya itu diracuni, itu mukjizat. Dan itu udah selesai. Ada mukjizat yang belum selesai dan abadi sampai akhir zaman. Apa itu? Al-Quran. Jadi kita bisa melihatnya Al-Quran sebagai mukjizat. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah dari segi mana Al-Quran itu mukjizat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Biar kita tahu mukjizatnya Al-Quran itu ada di mana. Berarti kita harus tahu definisi mukjizat itu apa. Kemudian segi kemukjizatan Al-Quran apa? Nah, ini dibahasnya di mana? Dibahasnya di ilmu akidah. Mukjizat itu apa? Kemudian syarat mukjizat apa? Kalau kita ngelihat sekarang ada orang bisa jalan di atas udara, itu mukjizat bukan? Nah, berarti inilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid untuk bedain mana mukjizat, mana karomat, mana ihana. Nah, ada orang yang sakti-sakti itu mukjizat bukan ya? Nah, kita kan harus tahu begitu. Ini dibahas di ilmu tauhid. Kalau kita nggak punya ilmu tauhid ya repot juga. Semua hal yang di luar kebiasaan dibilang mukjizat. Nanti ada orang bisa makan beling, ini mukjizat. Ayo, saya nabi. Ayo, percaya nggak? Nah, kan repot juga. Berarti ini kita harus ada ilmunya memang. Nah, kemudian ya, kita harus tahu dulu segi kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat dari segi apa? Nah, makanya saya katakan bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang ini lagi musim tahfizul Quran dan itu sangat bagus. Dibudidayakan. Para ulama zaman dulu yang menjadi ulama besar, bidang kedokteran, bidang kimia, bidang fisika, bidang fikih, bidang akidah, bidang apapun mereka memulai kehidupan dan pendidikan mereka dengan Al-Quran. Mereka menghafal Quran umur 7 tahun udah selesai, umur 10 tahun udah selesai. Ya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua para imam. Bahkan ini yang bukan hanya ilmu agama, ilmu sains juga. Ibnu Sina, bapak kedokteran, hafal Quran umur 7 tahun. Al-Farabi, kemudian siapa lagi? Ibnu Khaldun, sosiologi. Itu semuanya di Al-Quran di awal-awal umur mereka. Tapi mereka nggak berhenti di tahfizul Quran. Kenapa? Mereka mengkaji di mana letak kemukjizatan Al-Quran. Itu mereka mengkajinya. Makanya timbullah ilmu-ilmu baru. Dan Al-Quran di sini, kehebatan Al-Qurannya selalu memberikan makna yang belum ada sebelumnya. Kalau dibaca ada lagi, dibaca ada lagi, dibaca ada lagi. Berarti kita harus mempelajari ilmu yang mempelajari kemukjizatan Al-Quran. Harusnya sih begitu. Harusnya. Jadi misalnya Al-Quran ini mukjizat dari segi ini. Berarti kita harus tahu nih segi ini. Nah, Al-Quran itu mukjizat dari segi ini. Kita harus tahu segi ini. Dan Al-Quran memberikan itu semua dalam bidang sastranya, dalam bidang sainsnya, dalam bidang hal apapun. Al-Quran memberikan mukjizat itu, menampakkan. Nah, jadi bapak-bapak yang saya kritisi bukannya tahfiznya, tapi berhenti pada tahfiznya. Dan ini yang musibah besar. Orang ketika sudah menghafal Quran 30 juz menganggap dia sudah menjadi ahli Al-Quran. Belum. Perjalanan masih jauh. Masih harus menguasai lagi.
Belum, orang udah hafiz Quran belum bisa jadi ahli tafsir, masih jauh perjalanan. Dia harus pelajarin ilmu sastranya, ilmu ininya. Bukan berarti dia lantas jadi ulama besar. Enggak, belum, masih jauh. Bahkan di dalam fikih, antara imam sholat, siapa yang harus didahulukan? Yang paling banyak hafalan Quran atau yang paling faham hukum sholat? Itu yang didahulukan adalah orang yang paling faham hukum sholat walaupun cuma hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena ketika sholat yang dibutuhkan hukum sholat. Tadi ada orang misalnya hafiz, tapi dia nggak paham hukum sholat. Kapan dia batal? Najisnya, najis yang membatalkan sama najis yang nggak membatalkan dia nggak tahu. Kemudian mana rukun, mana yang dia nggak tahu. Sama orang yang hafal Al-Fatihah doang. Dia tahu mana yang membatalkan sholat. Mana najis yang menajiskan atau tidak. Mana gerakan yang boleh, mana yang tidak. Dia jauh lebih kedepankan untuk menjadi imam daripada yang hafiz tapi dia nggak tahu hukumnya. Kenapa? Karena kalau hafiz nanti yang dia nggak tahu hukumnya, ada najis yang seharusnya itu membatalkan sholat, dia anggap nggak batal. Atau sebaliknya. Atau misalnya ketika dia lupa rukun, dia bingung mau ngapain. Makanya dulu ketika Nabi mau sholat jamaah, itu Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam pas Nabi lagi sakit. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Padahal di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu banyak para hafiz-hafiz Quran. Zaid bin Sabit hafalannya udah lebih banyak. Tapi kok Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam? Para ulama menjelaskan karena Sayyidina Abu Bakar lebih paham tentang hukum sholat daripada yang lain. Maka disinilah diambil kesimpulan, dia yang lebih paham hukum sholat, lebih dikedepankan daripada orang yang hafiz Quran tapi nggak paham hukum sholat. Nah, walaupun nanti orang yang hafiz Quran dan paham hukum sholat itu nomor pertama, nomor wahid. Nah, ini kan permasalahan sama yang nggak paham hukum sholat. Nah, jadi bapak-bapak yang mau saya sampaikan, ketika seorang itu udah hafiz Quran, belum selesai masalah. Dia harus belajar lagi. Bahkan hafiz menghafal Quran 30 juz itu sejatinya bukan fardu ain. Yang fardu ain itu membaca Al-Quran dengan tajwid. Nah, ini maaf agak kemana-mana. Saya tarik lagi ke awal. Jadi ketika kita ingin mengetahui kemukjizatan Al-Quran, itu nggak bisa dengan cuma ngapalin Quran. Jadi ketika kita ngapalin Quran, belum tahu kita mukjizatnya di mana. Nah, tahunya dari mana? Dari belajar mukjizat Al-Quran yang paling pertama, Bapak, itu adalah dari segi sastra, balaghah. Makanya dulu Al-Quran nantang, ayo siapapun sastrawan Arab yang mampu membuat satu surat, ya di dalam surah Al-Baqarah kan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian ragu nih sama Al-Quran, coba buat satu surat yang hebat kayak Al-Quran. Itu kan nantang tuh. Nantangin siapa? Nantangin para ahli sastra di zaman Nabi Muhammad. Ayo siapa yang bisa? Berarti memang mukjizat pertama Al-Quran itu dari segi balaghah, sastra. Orang yang ingin melihat keagungan, keindahan sastra Al-Quran yang nggak mungkin didatangkan oleh orang manapun, dia harus mempelajari balaghahnya, sastranya. Sebelum mempelajari balaghahnya, berarti dia harus punya ilmu grammar dulu, grammar bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu shorof. Nah, makanya saya sebut tadi perjalanan masih panjang. Nah, ketika dia udah mengetahui, maka dia akan mengetahui, oh begini mukjizat Al-Quran, begini. Inilah yang menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang benar. Kita bisa tahu nih, agama Islam agama yang benar. Dari mana? Karena ada mukjizat. Mukjizatnya Al-Quran. Tahu dari mana Al-Quran itu benar? Dari segi kemukjizatannya tadi. Makanya kita harus pelajari. Nah, bagi yang belum belajar nih Bapak-Bapak, misalnya yang bukan spesialis, berarti jatuhnya dalam hal ini dia taklid dalam masalah kemukjizatan Al-Quran. Jadi kayak saya misalnya, belum mengetahui sampai sedetail mana kemukjizatan sastra Al-Quran. Ya, maka saya dalam hal ini taklid. Makanya kita nih Bapak-Bapak harusnya menyokong para penuntut ilmu yang mempelajari ilmu agama Islam. Kenapa? Karena dengan mereka, ini agama Islam terjaga. Jadi saya agak ngalor ngidur lagi, melebar lagi. Banyak sekarang yang menyokong daripada rumah-rumah tahfiz dan itu bagus. Disokong, disumbang. Tapi jangan lupa,
pentingnya seorang muslim menguasai ilmu agama Islam yang tadi, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ini harus disokong juga. Kenapa? Dari mana kita bisa mengetahui dan dari mana agama Islam itu bisa terjaga kecuali dari orang-orang yang mempelajari ilmu agama Islam itu. Jadi mereka ini juga punya jasa, harus disokong. Saya pernah ke satu pesantren mengajukan yang dibasiskan oleh dana dari masyarakat. Ya, pesantren ini pesantren tahfiz, kemudian disokong masyarakat. Kemudian saya ajukan untuk program mempelajari ilmu agama Islam yang penting. Kemudian dikatakan ilmu dirasat Islamiyah, balaghah, nahwu, sharaf, fikih, nggak ada yang menyokongnya Ustadz. Saya bingung, ini masyarakat nggak paham atau gimana? Jadi bukan cuma tahfiz, ini yang pelajarin fikih, pelajarin akidah, pelajarin balaghah, itulah justru di tangan mereka, ini agama Islam bisa didefense. Orang yang cuma hafiz Quran, coba saya kasih syubhat, bantah syubhat ini tentang agama Islam. Dia nggak bakalan bisa. Karena belum paham, belum mengetahui. Beda sama yang dia sudah mengetahui balaghahnya. Oh, Al-Quran ini hasil nyontek. Oh, dikasih dalil, 1000 dalil. Kalau Al-Quran itu bukan saduran, bukan contekan. Dibantah sama dia. Nah, kalau yang hafiz doang, dia diam aja, nggak tahu mau jawab apa. Makanya ini tidak boleh hanya yang disokong dari segi tahfiznya aja. Tapi yang mempelajari ilmu agama Islam, grammarnya, sastranya, akidahnya, ini juga harus disokong, fardu kifayah. Dengan adanya mereka, gugur semua kewajiban kaum muslimin untuk belajar agama Islam secara mendetail. Ini mereka harus disokong dan diberikan penghargaan. Begitu Bapak-bapak, jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah kemukjizatan Al-Quran itu yang paling pertamanya adalah dari segi sastra, dan harus ada orang yang mempelajari sastra Al-Quran agar kemukjizatannya tetap diketahui. Kemudian segi yang lain kemukjizatan Al-Quran dari segi sainsnya, misalnya berbicara tentang perkembangan janin. Janin di dalam perut ibu udah dibicarakan di surat Al-Mu'minun awal itu dengan detail. Itu di zaman belum ada teknologi, belum ada USG, di tempat orang-orang nggak bisa baca tulis, yaitu Arab. Ya, dari mana ini orang bisa, dari mana Muhammad tahu ini? Muhammad bukan seorang pembaca ulung, penulis ulung, kemudian di sisi lain Muhammad nggak pernah berbohong, Muhammad bukan tukang syair, Muhammad bukan tukang dukun, bukan apa lagi, berarti dari mana kalau bukan dari Allah? Ini dari segi sainsnya. Jadi ada banyak segi, tapi segi yang paling utama dari kemukjizatan Al-Quran adalah sastranya yang nggak bisa tertandingi. Nah, jadi itu Bapak-bapak yang membuktikan bahwasanya agama Islam itu benar. Ini kelebihan mukjizatnya Nabi Muhammad. Ada yang mukjizatnya berhenti di zamannya, ada mukjizatnya yang sifatnya itu tidak berhenti sampai sepanjang masa. Kenapa nggak berhenti? Karena agama Islam ini agama abadi, maka harus ada mukjizat yang abadi sebagai pembukti kalau agama Islam itu agama yang benar. Nah, ini kita perpanjangan daripada Bapak tadi. Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan Pak Ustaz bahwa manusia itu diberikan akal kemudian dibedakan dengan malaikat. Sehingga dengan akal itu nanti menjadi pertimbangan apakah dia akan masuk surga atau neraka. Ya. Oh. Saya pernah mengikuti beberapa kajian Pak Ustaz. Jadi dalam surat PA dijelaskan sejumlah orang masuk surga itu tidak akan berubah sampai dengan akhir zaman. Jadi artinya bagaimana pertanyaan mengenai tadi dengan akal itu menentukan surga atau neraka? Hubungan tauhidnya itu gimana Pak Ustaz? Ya. Jadi bisa dijelaskan. Sebenarnya masalahnya kompleks ya. Jadi kan dikatakan begini, Nabi pernah menyatakan kepada sahabat bahwasanya tidak ada salah satu orang di antara kalian kecuali udah di tempatnya udah diketahuin kemana. Kemudian sahabat tanya, kalau gitu buat apa usaha? Nah, kata Nabi, tetap berusaha. Ya, karena memang usaha dan ikhtiar itu menjadi syarat kita ada di dunia. Nah, walaupun ujungnya sebenarnya udah ditentuin juga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak nyinggung itu. Kemudian yang kedua adalah masuk surganya seseorang itu karena rahmat Allah, bukan karena
perbuatan. Perbuatan cuma syarat. Jadi kalau masuk surga syaratnya berbuat dulu yang amal soleh, baru dimasukin Allah. Tapi kalau Allah mau dia nggak dimasukin surga, tetap Allah bisa merdeka. Tapi Allah nggak pernah mengingkari janji di sisi lain. Jadi tetap masuk surga. Nah, sebenarnya yang saya singgung tadi bukan masalah itu. Yang saya singgung adalah, kan Allah sudah menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya, terus kenapa manusia itu ditanya? Ya kan nanti kita dihisab kan ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu demikian? Kalau misalnya manusia nggak punya choice, berarti pertanyaan Allah kepada makhluk di hari kiamat itu sia-sia. Orang manusia nggak punya pilihan, kok ditanya? Kan kita bakal ditanya, kenapa kamu berbuat yang haram, tidak berbuat yang halal? Itu bisa ada pertanyaan begitu kalau manusianya berpikir, kalau manusianya bisa ngebedain. Kalau manusianya nggak bisa berpikir kayak malaikat, buat apa malaikat ditanya? Ya nggak ada faidahnya nanya juga. Makanya tadi saya katakan dengan adanya akal sehat, itulah yang menjadi tumpuan manusia itu kelak ke surga atau neraka. Maksud ke surga ke neraka itu kelak dia akan ditanya, yang dengan pertanyaan itu kalau lulus dia masuk surga, kalau dia nggak lulus dia masuk neraka. Nah, buat apa ada pembebanan? Buat apa ada dalam surat Al-Kahfi, siapa yang mau beriman, monggo pilih, yang nggak beriman juga pilih. Kan pilihan itu cuma bisa disodorkan kepada pihak yang punya akal. Kayak saya memberikan pilihan kepada orang gila. Ngapain saya berikan pilihan? Dia juga nggak bisa mikir. Ya, pilihan saya itu sebenarnya terhitung sia-sia juga. Seperti itu. Jadi akal ini sebenarnya untuk lebih detailnya pernyataannya adalah akal sebagai dasar seseorang itu untuk bisa ditanya oleh Allah kenapa berbuat begini dan kenapa berbuat begitu. Jadi itu yang lebih tepatnya memang. Ujungnya nanti dengan pertanyaan itu manusia kalau bisa jawab bisa masuk surga, kalau nggak bisa jawab masuk neraka. Yang itu semua secara keseluruhan udah didesain juga sama Allah. Memang Allah maha mutlak gitu. Kalau secara keseluruhan semuanya atas dasar kehendak Allah. Bahkan Nabi Adam keluar dari sorga, ya kan? Itu kalau kita melihatnya dari kacamata manusia, itulah yang menjadi penyebab Nabi Adam keluar dari sorga. Kalau dari kacamata manusia. Dan dari situlah Nabi Adam bisa ditanya sama Allah, kenapa engkau makan buah khuldi? Kan engkau udah tahu kalau itu dilarang. Nah, itu kan buat yang punya akal. Oh iya, Nabi Adam seakan-akan jawab, oh iya ya Allah, saya baru tahu, saya baru sadar kalau itu dilarang, tapi saya tertipu. Coba kalau Nabi Adam nggak punya akal, nggak akan sah itu aturan. Nabi Adam salah makan kemudian diusir, nggak sah itu aturan. Jadi akal ini menjadi syaratnya ada syariat. Ya, menjadi suatu keharusan adanya syariat. Syariat itu kan aturan boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. Syariat kan intinya itu. Makanya di dalam agama Islam orang yang enggak punya akal itu tidak ada beban syariat. Salah satunya orang gila. Orang gila itu enggak wajib sholat, enggak wajib zakat. Kenapa? Akalnya udah hilang. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Ada lagi mungkin sebelum ini? Oh, cukup. Terima kasih. Ya. Ya. Salam. Ya. Kan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan udah disiarkan ya agama Islam. Iya. Tapi kenapa pada saat Nabi Muhammad datang itu seolah masyarakat Mekah Madinah itu asing sama agama Islam? Asing. Iya asing. Mereka kan nenek moyang mereka dibawa bertahan. Misalkan sebelumnya sudah ada 313 rasul dan 124.000 nabi. Iya. Nah, mereka lebih tahu berharap dan mereka asing. Iya. Kalau dikatakan asing dalam artian enggak tahu sebelumnya, enggak. Mereka udah tahu. Kalau diartikan asing baru, jadi asing ini artinya apa dulu? Kalau dibilang kenapa masyarakat jahiliyah merasa asing? Asing yang diartikan di sini adalah dia nggak tahu, kemudian jadi tahu. Enggak. Masyarakat jahiliyah, Abu Lahab, Abu Jahal tahu kalau agama Islam itu, agama yang benar itu dari zaman Nabi Adam, Ibrahim sampai mereka itu tauhid. Mereka udah tahu. Makanya mereka itu orang masyarakat jahiliyah
nggak ateis. Mereka ngaku Allah itu ada. Mereka ngaku Allah Maha berkehendak. Tahu dari mana? Dari ajarannya Nabi Ibrahim turun-temurun sampai ke mereka. Yang mereka jadi menyimpang adalah di samping nyembah Allah, nyembah berhala juga. Makanya disebut musyrikin, orang-orang musyrik. Mereka meyakini Allah punya bahasanya tangan kanan di dunia. Namanya Lata, Uzza. Nah itu yang dinafikan oleh Al-Quran terhadap orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu kalau sumpah demi Allah, pencipta langit dan bumi, mereka yakin yang membuat kotor tuh akidah syiriknya. Makanya yang membuat berhala di zaman jahiliyah itu bukan orang Arab, tetapi Amr bin Lu'ay. Ketika mereka kan masa Nabi Ismail, Amanasan Nabi Muhammad itu kan aja fatrah, jeda kosong. Karena saking lamanya orang Arab nggak diutus Nabi ke mereka, ya kalau Nabi Isa kan Bani Israel doang. Arab nih kosong waktu itu. Akhirnya timbullah ya bahasanya iseng-isengan. Amr bin Lu'ay ke Syam berdagang ngelihat orang Romawi, wah keren-keren nih patungnya. Bawa ada satu, bawa satu. Orang yang lain masyarakat jahiliyah ngelihat, wah iya nih bagus, bawa ada satu. Akhirnya ada 300 patung di dalam Ka'bah. Lama-kelamaan mereka meyakini itu patung perwakilan Allah. Jadilah musyrik. Jadilah mereka menyembah berhala. Jadi asing di sini nggak bisa diartikan orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak tahu kalau agama Nabi Ibrahim itu agama tauhid. Tahu, tapi karena penyimpangan ini jadi kebiasaan, Nabi Muhammad menabrak kebiasaan ini, disitulah beliau dimusuhi. Nah, jadi asing di sini, kalau dalam hadis ghoriban, kalau asing yang dimaksudkanlah benar-benar nggak tahu, blank, nggak. Masyarakat jahiliyah tahu. Makanya ayat Al-Quran menyatakan, wala in sa'altahum, kalau engkau tanya ke mereka, orang kafiri Quraisy, wahai Nabi Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, pasti mereka menjawab yang menciptakan Allah. Nah, ini ayatnya bukti kalau mereka itu tahu sebetulnya, tapi mereka tidak mau berislam dengan benar. Kenapa? Karena motif politik, motif senioritas, motif gengsi dan macam-macam. Itulah yang menghalangi mereka. Nah, makanya kalau mereka menggunakan akal sehat kayak tadi itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan awalnya belum tahu Nabi Muhammad itu benar utusan Allah, belum tahu. Begitu dengar surat Toha, wah ini nggak mungkin dari manusia, dari jin, ini dari Allah. Yang dibacakan ini dari Allah, berarti Muhammad itu adalah utusan Allah, masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar nggak mencari dulu bukti keberadaan Allah, enggak, dia udah yakin, dia udah tahu Allah pasti ada. Yang dicari sama Sayyidina Umar apa? Apa buktinya Muhammad itu adalah utusan Allah? Itu yang dicari Sayyidina Umar. Dan dia dapatkan dari surat Toha. Dia bilang, ini nggak mungkin ini dari manusia, ini nggak mungkin dari jin, berarti dari Allah. Berarti Muhammad utusan Allah. Masuk Islam lah. Sayyidina Hamzah yakin kalau Allah itu ada. Tapi apakah Allah bisa dikurung di dalam Ka'bah segi 4 gitu, kubus? Sayyidina Hamzah keluar, gurun pasir malam-malam, apakah langit yang gede begini megah, Allah dikurung dalam kubus? Kan mustahil ya. Itu Sayyidina Hamzah begitu. Jadi orang-orang jahiliyah udah yakin Allah lah pencipta langit dan bumi. Jadi ketika antum tadi tanyakan, kenapa ya Islam itu asing? Saya katakan ya asing, tapi bukan dalam arti asing orang jahiliyah nggak tahu sama sekali. Nggak, mereka tahu. Kalau ditanyakannya asing dalam artian baru, benar-benar baru dan mereka nggak tahu, pertanyaan antum yang salah. Jadi seperti itu. Bisa difahami? Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak-Bapak? Tidak ada. Oke, ini saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi harus sekarang masuk ke kalimat setelahnya. Karena tadi PowerPoint-nya salah dikirim, jadi kita murojaah bab-bab yang lalu. Baik, itu saja dari saya. Pak Rudi ditutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.